Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait pendataan tenaga non-ASN, sumber langsung dari Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022. Dasar hukum pelaksanaan pendataan non-ASN ada 3. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kemudian yang kedua, Surat Menteri Pan-RB pada tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, Surat Menteri Pan-RB pada tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 96, PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Sanksi bagi pejabat yang mengangkat pegawai non-ASN. Kemudian pasal 99, bagi pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah menerapkan BLU atau BLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru, masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Kemudian, tindak lanjut PP 49 pada tahun 2018 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 31 Mei 2022, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Pemberlakuan 5 tahun sampai 28 November 2023. Kemudian, masing-masing instansi melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk kebutuhan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi bersangkutan. Berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor sekian tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama, berstatus sebagai 1. Tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian 2. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembayaran langsung menggunakan APBN atau instansi pusat dan APBD atau instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, individu maupun pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Data listing tenaga THK 2 dan pelaporan THK 2 yang meninggal atau berhenti atau tidak aktif lagi akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Selanjutnya, validasi data utama awal. Sebelum 31 Desember 2021, pada periode ini pernah diangkat masa kerja minimal 1 tahun, akumulatif jika terputus-putus dengan pembuktian SK atau kontrak kerja dan bukti pembayaran honorarium APBN atau APBD. Kemudian, tertanggal 31 Desember 2021 sampai dengan saat ini, wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Nah, masa aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga non-ASN, kemudian usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari Dukcapil, kecuali untuk yang terdata sebagai THK 2. Kemudian, pembayaran honorarium melalui APBD atau APBN dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai, kodenya MAK 51, atau pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN, contoh dari BOS dan sebagainya. Kemudian, beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN 2022 ini antara lain: 1. Badan Layanan Umum atau BLUD. Kemudian petugas kebersihan,
pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Kemudian, pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Selanjutnya, ada contoh terkait masa kerja yang terputus. Contoh kasus pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja terputus. Yang pertama, dibayarkan melalui APBN, kemudian awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan masih bekerja sampai saat ini dengan rentang waktu kerja. Lamanya bekerja, misalnya bekerjanya dari Januari 2020 sampai Maret 2020 atau 3 bulan. Kemudian tidak bekerja dari April sampai Agustus 5 bulan. Kemudian bekerja lagi dari September sampai Desember 4 bulan. Dan bekerja dari mulai Januari 2021 sampai Mei 2021 5 bulan. Tetapi pada Juni 2021 saat ini dibayarkan menggunakan pengadaan barang atau jasa. Berarti mekanisme APBN dibayarkan selama 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan, dan totalnya menjadi 1 tahun. Untuk masa kerja Juni 2021 sampai saat ini dapat diinput pada menu riwayat kerjanya. Persiapan pendataan via admin atau operator instansi. Nah, setiap instansi melakukan pendataan awal berdasarkan lampiran surat Menpan RB dan penyesuaian beberapa kolom untuk kebutuhan pendataan. Instansi dapat mempersiapkan datanya dalam bentuk Excel yang nanti akan dapat diimport atau input pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Data utama tenaga non-ASN yang diinput admin atau operator instansi adalah yang pertama, NIK, nama lengkap tanpa gelar, nomor peserta THK 2, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini, nomor ijazah atau bukti lulus pendidikan terakhir, tanggal lulus, sekolah atau universitas, kemudian file dokumen ijazah atau bukti lulus pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini. Kemudian, nomor SK pada pembayaran APBD atau APBN, tanggal SK, tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerja, pendidikan, kemudian jabatan pada pembayaran APBN atau APBD, konversi jabatan ASN, kemudian unit kerja pada saat pembayaran APBD atau APBN, dan jabatan penandatangan SK, kemudian jenis jabatan penandatanganan SK, dan file dokumen SK, serta file bukti pembayaran honorarium, APBN atau APBD. Nah, ini menggunakan, untuk yang titik 1 atau bintang 1 ini menggunakan kode referensi dari BKN yang dapat diambil pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN pada menu download referensi. Kemudian yang bintang 2, bagi THK 2 yang dilakukan pendataan tenaga non-ASN adalah hanya yang masih aktif bekerja sampai pendataannya. Jadi mohon ya Bapak Ibu dan operator-operator instansi dari setiap dinas dimohon untuk jujur ya, jujur dan adil dalam pendataan data honorer ini. Karena rugi sekali ya yang tidak bekerja namun datanya diajukan. Nah, terkait itu mungkin nanti akan ada tindak lanjut ya dan hukuman tegas, keputusan tegas juga dari BKN ataupun BKPSDN tiap-tiap daerah. Karena itu menyangkut terkait hak ya, hak semua orang, kemudian terkait keadilan ya, dimana yang ya seperti itulah. Kita lanjutkan saja ke persiapan pendataan yang kedua. Nah, pada persiapan pendataan kedua ini via admin instansi, operator instansi, atau tenaga non-ASN. Pengisian data riwayat tenaga non-ASN dapat dilengkapi oleh admin, operator, ataupun tenaga non-ASN dengan melakukan inputan melalui akun masing-masing nanti ya, karena ini akan dimasukkan ke dalam akun. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat akun kembali seperti pendaftaran mengikuti tes CPNS ataupun PPPK ya. Tapi yang di sini dimaksudkan untuk pendataan
non-ASN. Nah, data riwayat yang dimasukkan yaitu NIK, nomor SK, tanggal awal bekerja, tanggal akhir bekerja, jabatan berdasarkan SK, kemudian pendidikan, unit kerja, jabatan penandatangan SK, jenis jabatan penandatangan, kemudian pembayaran honorarium dan file dokumen SK-nya serta file bukti pembayarannya. Data ini merupakan riwayat kerja tenaga non-ASN dan dapat dilengkapi oleh tenaga non-ASN itu sendiri. Nah, kemudian alur prosesnya dimulai dari instansi. Admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturannya. Instansi wajib melakukan checking atau pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Kemudian, instansi wajib mengunggah SPTJM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu jangan main-main ya, karena pendataan ini hanya untuk honorer atau non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini. Jangan sampai ada data-data bodong yang dimasukkan ya, SK-nya dibuat ulang ataupun file-filenya diada-adakan padahal orangnya itu sendiri tidak ada ya. Dimohon untuk tidak seperti itu karena kita mempertanggungjawabkan itu bukan hanya di dunia tapi juga di kehidupan yang selanjutnya nanti. Dan di sini juga ada SPTJM ditandatangani dengan materai 10.000. Jika ada yang memalsukan data, maka akan dihukum sesuai ya. Di atas materai 10.000 berarti hukumnya itu kuat ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sana juga tertera akan bertanggung jawab dan jika ada kesalahan akan bertanggung jawab juga. Jadi siapa yang menandatangani silahkan itu yang bertanggung jawab nantinya. Kemudian tenaga non-ASN setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN dapat membuat akun. Oh, jadi yang pertama itu harus didaftarkan dulu. Nanti kalau sudah didaftarkan berarti bisa membuat akun. Jika belum didaftarkan berarti tidak bisa membuat akun. Lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Kemudian dapat mencetak resumnya sebagai bukti dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti ketika instansi menyatakan finalisasi. Kemudian untuk admin instansi ya dapat registrasi dengan halaman sebagai berikut ya. Pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan non-ASN. Kemudian, admin instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur pemberian kewenangan dari operator dan checker. Ya, dicek saja terlebih dahulu, nanti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang datanya benar, siapa yang datanya salah. Ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing dengan kepentingannya masing-masing juga ya. Kemudian dapat melakukan impor data tenaga non-ASN dan wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem. Kemudian melakukan pra atau finalisasi pendataan pada waktu yang telah ditentukan dan mengunggah SPTJM berdasarkan data yang telah difinalisasi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, dimohon untuk memberikan keadilan kepada semua orang, pada yang bekerja diajukan, pada yang tidak bekerja ya seharusnya tidak diajukan ya. Nah, kemudian untuk tenaga non-ASN dapat juga masuk ke alamat sebagai berikut dan wajib melakukan registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan tenaga non-ASN yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, kemudian menyesuaikan atau melengkapi data yang diinput oleh admin atau operator, kemudian melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Nah, bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Tapi,
hanya bagi pegawai non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini ya Bapak Ibu. Kita kawal semoga prosesnya bisa adil untuk semuanya. Nah, selanjutnya bagi data THK2 yang belum menjadi calon ASN ditampilkan pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Bagi THK2 yang meninggal dunia ataupun pindah bekerja ke instansi lain atau tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, wajib melaporkan di aplikasi tenaga non-ASN pada menu lapor THK2. Admin instansi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data THK2 sebelum didaftarkan sebagai tenaga non-ASN pada instansinya. Bagi THK2 yang sudah dipindah instansi, wajib diusulkan lapor THK2 untuk dipindahkan instansinya. Nah, kemudian ada timeline pendataan pada tanggal 30 September 2022 ini adalah tahap prafinalisasi. Jadi dalam tahap ini instansi diharuskan untuk sudah mengimpor data tenaga non-ASN, kemudian melakukan pengecekan data, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang diusulkan, dan mana yang tidak diusulkan sesuai dengan data yang ada dan data di lapangan. Kemudian tenaga non-ASN harus sudah membuat akun dan registrasi, kemudian mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja. Hati-hati bagi para OKA ya yang masuk datanya tapi tidak ada orangnya di lapangan. Hati-hati, nanti akan ada beberapa pengecekan dan juga ada pengecekan juga ya, atau mungkin ada laporan dari orang-orang ya yang menjadi saksi bahwa orang itu memang sudah tidak bekerja di instansi itu. Hati-hati, karena di tempat kerja itu kita pasti mengenal rekan kerja sendiri. Oh, ini tidak ada di sini, tapi kenapa bisa masuk? Nah, itu menjadi pertanyaan besar dan nantinya bisa digugat, diberi tindakan tegas oleh pihak yang berwenang nanti. Kemudian pada tanggal 30 September juga instansi harus menutup semua proses kegiatan pendataan dan mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Kemudian tenaga non-ASN memeriksa dari pengumuman instansi. Jika tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendataan jika masih bekerja sampai saat ini ya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 ada finalisasinya. Hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Untuk tenaga non-ASN-nya, membuat akun dan registrasi dan mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja. Dan pada saat finalisasinya, instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan, mengunggah SPTJM yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000 dengan kekuatan hukum yang kuat berdasarkan hasil pendataan terakhir. Kemudian instansi mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh ya, dan satu lagi, ada informasi terkait dokumen kelengkapannya. Dokumen kelengkapan bagi instansi yaitu menyiapkan SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN atau APBD, di mana minimal 1 tahun masa kerja dan masih bekerja pada instansi pada saat pendataan. Kemudian bukti pembayaran atas tenaga non-ASN berdasarkan SK dan ijazah atau bukti lulus pendidikan yang dimiliki saat ini oleh tenaga non-ASN. Kemudian bagi tenaga non-ASN-nya silakan untuk membuat akun dengan menggunakan KTP, pas foto terbaru, dan ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Kemudian registrasi dan melengkapi riwayat SK setiap periode bekerja. Kemudian bukti pembayaran berdasarkan SK dan STR bagi tenaga kesehatan atau sertifikat pendidik bagi guru jika memiliki. Nah, itu adalah informasi terkait tentang bagaimana konsep atau alur pendataan non-ASN pada tahun 2022 ini. Pemerintah sudah sangat bagus
untuk mendata setiap kemungkinan, mendata terlebih dahulu secara keseluruhan, lalu nanti pada saat akan mengangkat CPNS ataupun PPPK disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang ada saat ini, yaitu terkait jumlahnya, kemudian terkait tempat-tempatnya nanti bagaimana gitu, di instansi mana ditempatkannya, dan mohon untuk semuanya agar bisa terus mengkawal, dan jika ada orang-orang yang melakukan kecurangan silahkan bisa langsung dilaporkan ke BKPSDM atau BKN dari tiap-tiap daerahnya itu sendiri. Kita kawal bersama ya. Kita hargai usaha honorer-honorer yang sudah bekerja dengan ikhlas, dengan penuh perjuangan sampai saat ini, bersusah-susah bersama-sama, dan insya Allah nanti akan menuai hasil yang sangat cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa terus mengalir dan memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa awas nih, ada yang mengamati nih ya. Dan kita jangan sampai terlambat untuk mengisi ataupun melengkapi nanti riwayat data dan pembuatan akun, karena itu akan berdampak pada calon ASN nantinya.